video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi fikih, yakni sholat wajib dan sunnah, MTS, MA, dan pengajarannya. Pengajaran sholat bagi anak sangat penting, terutama bagi perkembangan mental dan juga rohaninya. Dalam salah satu hadis dikatakan yang artinya, jika telah berumur 10 tahun, dipukul agar mau sembahyang. Dengan demikian, fungsi pengajaran sholat bagi anak merupakan suatu pendidikan yang tidak bisa ditawar lagi. Ada 2 poin penting dalam materi fikih mengenai sholat, yakni pengertian sholat, macam-macam sholat wajib, dan sholat sunnah. Yang pertama, pengertian sholat. Sholat secara bahasa yakni berdoa, sedangkan pengertian sholat secara istilah yakni ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dasar hukum pelaksanaan sholat terdapat dalam Quran Surah Toha ayat 14 yang berbunyi, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Syarat-syarat sholat. Ada 2 jenis syarat sholat, yaitu syarat sah sholat dan syarat wajib sholat. Adapun syarat sah sholat antara lain suci badan dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis, menutup aurat, telah masuk waktu sholat, dan menghadap kiblat. Adapun syarat wajib sholat antara lain Islam, balik, berakal, suci dari haid dan nifas, terjaga atau tidak sedang tidur. Sunnah sholat. Ada 2 jenis sunnah dalam sholat. Yang pertama sunnah ab'ad, yang kedua sunnah hayat. Sunnah ab'ad yakni amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan harus diganti dengan sujud sahwi. Macam-macam sunnah ab'ad antara lain tasyahud awal, membaca sholawat pada tasyahud awal, membaca sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir, membaca qunut pada sholat subuh. Sunnah hayat yakni amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Macamnya sunnah hayat antara lain mengangkat tangan ketika takbiratul ihram sampai sejajar ujung jari tangan telinga dan telapak tangan sampai bahu, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sedekap, memandang ke tempat sujud, membaca doa iftitah, tumakninah, dan lain sebagainya. Yang membatalkan sholat. Banyak sekali macamnya yang membatalkan sholat, yakni berbicara dengan sengaja, tertawa, berhadas, terbuka auratnya, merubah niat, makan, minum, murtad, dan lain sebagainya. Rukun sholat. Ada beberapa macam rukun sholat, antara lain niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surat al-fatihah, i'tidal dengan tumakninah, sujud 2 kali dengan tumakninah, duduk antara 2 sujud dengan tumakninah, duduk untuk tasyahud akhir, dan lain sebagainya. Yang kedua, macam-macam sholat wajib dan sunnah. Sholat dibagi menjadi 2, yakni sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu dibagi menjadi 2, yakni fardu kifayah dan fardu ain. Sholat sunnah dibagi menjadi 2, yakni sunnah mu'akkad dan sunnah ghairu mu'akkad. Sholat fardu. Sholat fardu yakni sholat yang harus dikerjakan
dan tidak boleh ditinggalkan. Di antaranya sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Selanjutnya sholat sunnah. Sholat sunnah yakni sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan. Di antaranya sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah muakkad adalah sholat yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Di antaranya sholat sunnah rawatib, sholat sunnah malam, sholat id, sholat tahiyatul masjid, dan sholat duha. Sholat sunnah yang kedua yakni sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah ghairu muakkad adalah sholat yang jarang dikerjakan oleh Rasulullah. Di antaranya sholat sunnah rawatib ghairu muakkad, sholat istisqa, sholat kusuf atau gerhana, dan sholat istikharah. Selanjutnya metode pembelajaran. Untuk penyampaian materi mengenai sholat-sholat wajib dan sholat sunnah, saya menggunakan metode ceramah, di mana guru akan menjelaskan materi kepada siswanya. Metode selanjutnya yakni metode diskusi, di mana siswa akan membuat beberapa kelompok untuk mendiskusikan mengenai materi apa yang sudah mereka pahami dan materi apa saja yang belum mereka pahami. Sedangkan untuk pelaksanaan sholatnya, saya menggunakan metode demonstrasi, di mana pada metode ini guru akan meminta salah satu siswa untuk mempraktikkan gerakan-gerakan sholat yang nantinya diamati oleh teman-teman lainnya.